Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Niputu Resita Desyanti dari kelas 1A Prodi D3 Akuntansi, mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat, Bapak Iketut Swintane, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan proyek akhir dari mata kuliah aplikasi komputer ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat PowerPoint yang sederhana. Dalam pembuatan PowerPoint ini meliputi beberapa ketentuan seperti pengaturan teks, penggunaan tabel, penggunaan gambar atau foto, penggunaan smart art dan chart art, penggunaan video atau animasi, dan penggunaan transisi animasi. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi PowerPoint di laptop kalian atau komputer kalian. Setelah itu, klik blank presentation. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Untuk mengatur background-nya, kita bisa klik menu desain. Nah, di sini sudah tersedia banyak desain yang bisa kalian pilih. Setelah itu, kalian bisa memilih jenis desainnya. Seperti ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan dalam pengaturan teks. Dalam pengaturan teks ini meliputi beberapa hal seperti pengaturan jenis font, ukuran font, dan tata letaknya. Di sini kita bisa blok tulisannya. Kita klik dulu tombol menu home-nya. Kita bisa blok atau CLTR plus A. Nah, di sini pertama kita tentukan jenis fontnya. Di sini ada banyak jenis font yang bisa kalian gunakan. Yang kedua, kita bisa atur ukuran fontnya. Di sini kalian bisa memperbesarnya atau memperkecilnya. Di sini kalian juga bisa mengatur tata letaknya, misalkan seperti rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Kalian juga bisa mengatur ketebalan font atau menggunakan huruf miring. Lalu, untuk menambahkan slide, kalian bisa klik icon New Slide. Di sini ada beberapa format slide yang bisa kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan title and content presentation. Nah, di sini kita akan membuat yaitu penggunaan tabel. Nah, di sini kalian bisa klik icon insert tabel atau kalian juga bisa klik menu insert lalu kalian klik icon tabel seperti itu. Di sini saya akan menggunakan yang ada di slide-nya. Nah, untuk number of column saya isi 2 dan number of row-nya saya isi 6. Lalu klik OK. Setelah itu di sini sudah muncul tabelnya, tinggal kalian mengatur letaknya dan besar atau kecilnya tabel itu. Di sini juga tersedia banyak jenis atau warna tabel yang bisa kalian gunakan. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa memilih salah satu jenis tabel yang akan kalian gunakan. Di sini kita coba untuk menulisnya. Untuk mengetik sesuatu. Selanjutnya kita tambah lagi slide yang baru. Format slide-nya sama seperti yang tadi. Nah, di sini kita akan bagaimana cara penggunaan gambar atau foto. Di sini kalian bisa klik yang ada di slide-nya atau kalian bisa klik menu insert. Nah, di situ ada icon picture, kalian bisa klik di sana. Di sini saya akan klik insert picture. Nah, kalian bisa mencari gambar yang mungkin sudah disimpan di file yang kalian tentukan. Saya coba menggunakan yang ini. Nah, seperti ini. Kalian bisa mengatur ukurannya, dibesarkan atau dikecilkan. Untuk menambah gambar lagi, kita bisa klik icon picture. Sama caranya seperti tadi. Di sini saya akan menggunakan contoh gambar yang ini.
kita klik menu home untuk menambahkan slide yang baru. Di sini kita akan menjelaskan cara penggunaan chart art. Kalian bisa klik di insert atau di icon yang sudah ada di slide-nya, atau kalian klik insert lalu klik icon chart, atau kalian bisa langsung klik di sana di slide-nya. Di sini ada banyak jenis chart art yang bisa kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan yang diagram lingkaran seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul untuk pengisian datanya. Di sini saya gunakan contohnya hobi siswa. Nah, kalian bisa klik, misalkan di sini saya klik menari, lalu menyanyi, lalu membaca dan melukis. Di sini kalian isikan jumlahnya. Misalkan di sini menari saya taruh 20, 25, 24 dan 30. Lalu kembali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalian juga bisa mengatur desain-desain diagram yang akan kalian gunakan. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan slide lagi. Selanjutnya yaitu penggunaan smart art. Di sini kalian bisa klik di menu insert, lalu klik icon smart art, atau kalian bisa klik langsung di slide-nya seperti ini. Nah, di sini ada banyak jenis smart art yang bisa kalian gunakan dalam pembuatan PowerPoint. Di sini saya ambil contoh yang ini. Nah, pada bagian teks ini kalian bisa mengetiknya. Misalkan di sini saya menggunakan sama seperti tadi, yaitu hobi. Nah, di sini ada yang menari, menyanyi, kita ketik menyanyi, lalu melukis dan membaca. Nah, seperti itu dalam penggunaan smart art. Nah, di sini kalian juga bisa menentukan desain-desain yang kalian inginkan dan merubah warna juga yang kalian inginkan. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan penggunaan video atau animasi. Di sini kalian klik menu insert, lalu kalian klik icon video. Nah, jika kalian ingin menambahkan dari internet, kalian bisa klik online of video, dan jika kalian ingin menambahkan dari file, kalian bisa klik video on my PC. Nah, lalu klik OK, lalu klik insert. Setelah itu sudah muncul seperti ini. Berikutnya kalian bisa klik itu, tombol play-nya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan transisi atau animasi. Nah, di sini kita gunakan transisi. Di sini ada banyak transisi yang bisa kalian gunakan. Contohnya seperti ini. Kalian bisa memilih dalam setiap slide itu, kalian bisa menggunakan transisi yang berbeda-beda sesuai keinginan kalian. Nah, kemudian di sini kita akan dalam menggunakan animasi seperti ini. Di sini ada juga banyak jenis animasi yang bisa kalian gunakan.
misalkan seperti ini. Kalian bisa menggunakan berbagai jenis animasi yang kalian inginkan. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa simpan PowerPoint kalian di dokumen dan sesuaikan dengan namanya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai pembuatan PowerPoint. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan materi yang akan saya bawakan, yaitu materi tentang bullying. Nah, adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai bullying, yaitu yang pertama ada pengertian bullying, yang kedua ada ciri-ciri bullying, yang ketiga ada bentuk-bentuk bullying, yang keempat ada faktor penyebab bullying, yang kelima ada dampak bullying, dan yang keenam ada cara mencegah bullying. Yang pertama yaitu pengertian. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu ciri-ciri bullying. Adapun ciri-ciri dari segi pelaku yaitu yang pertama, memiliki keinginan untuk mengendalikan orang lain. Yang kedua, fokus pada diri sendiri. Yang ketiga, memiliki keterampilan sosial yang buruk dan sulit untuk bergaul. Yang keempat, kurangnya rasa empati. Yang kelima, sering merasa tidak aman dan membuat dirinya nyaman dengan cara menggertak atau mengganggu orang lain. Dan yang keenam, kesulitan untuk memahami emosi seperti rasa bersalah, empati, belas kasih, dan penyesalan. Adapun ciri-ciri dari segi korban, yaitu yang pertama, munculnya perubahan perilaku ke arah negatif seperti mudah marah, tersinggung, dan menangis. Yang kedua, mudah takut, misalnya takut tidur sendiri atau takut ditinggal orang tua. Yang ketiga, menarik diri dari lingkungan sosial seperti mengurung diri di kamar dan tidak mau keluar rumah. Yang keempat, penurunan minat atau enggan melakukan hobi atau aktivitas kesukaannya. Yang kelima, menolak pergi ke sekolah bukan karena masalah akademis atau menghindari tugas atau ujian. Dan yang keenam, kesulitan untuk tidur. Adapun diagram kasus bullying di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2016, yaitu pada tahun 2011 jumlah korban mencapai 54 orang dan jumlah pelaku mencapai 48 orang. Pada tahun 2012 jumlah korban mencapai 130 orang dan jumlah pelaku mencapai 66 orang. Pada tahun 2013 jumlah korban mencapai 96 orang dan jumlah pelaku mencapai 63 orang. Pada tahun 2014, jumlah korban mencapai 159 orang dan jumlah pelaku mencapai 67 orang. Pada tahun 2015, jumlah korban mencapai 154 orang dan jumlah pelaku mencapai 93 orang. Pada tahun 2016, jumlah korban mencapai 81 orang dan jumlah pelaku mencapai 93 orang. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk bullying. Adapun bentuk-bentuk bullying itu yaitu terdapat 4 bentuk. Yang pertama ada bullying fisik, yang kedua ada bullying verbal, yang ketiga ada bullying relasional, dan yang keempat ada cyberbullying. Yang pertama yaitu bullying fisik. Bullying fisik merupakan suatu tindakan bullying berupa pukulan, menendang, menampar, meludahi, atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying verbal merupakan suatu tindakan bullying berupa celaan, fitnah, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik dan menyakiti orang lain.
Yang ketiga yaitu ada bullying relasional. Bullying relasional merupakan bullying berupa pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Yang keempat yaitu cyberbullying, merupakan segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti rekaman, video intimidasi, dan pencemaran nama baik lewat media sosial. Nah, di sini ada dari sisi pelaku dan korban. Pelaku yang melakukan bullying fisik persentasenya sebanyak 27%. Pelaku yang melakukan bullying verbal persentasenya sebanyak 43%, dan pelaku yang melakukan bullying relasional persentasenya sebanyak 30%. Kemudian, korban yang mengalami bullying fisik persentasenya sebanyak 34%, korban yang mengalami bullying verbal persentasenya 43%, dan korban yang mengalami bullying relasional persentasenya sebanyak 23%. Nah, adapun faktor penyebabnya. Kasus bullying seakan tidak pernah ada habisnya. Penindasan selalu dilakukan oleh orang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah. Namun sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan si penindas itu juga. Pasti ada sebab yang menyebabkan perilaku mereka seperti itu. Bisa jadi dari lingkungan keluarga, sekolah, ataupun pertemanan yang mempengaruhinya. Penyebab bullying dapat datang dari faktor korban maupun pelaku. Berikut adalah faktor-faktor penyebab dari bullying itu sendiri. Ada dari sisi pelaku dan korban. Dari sisi pelaku, yang pertama, memiliki masalah pribadi. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying. Yang ketiga, rasa iri pada korban. Yang keempat, kurangnya pemahaman. Yang kelima, ingin menunjukkan kekuasaan. Yang keenam, sulit mengendalikan emosi. Yang ketujuh, kurangnya rasa empati. Yang kedelapan, berasal dari keluarga yang disfungsional. Dan yang terakhir, merasa bahwa bullying menguntungkan. Dari sisi korban yaitu penampilan fisik, yang kedua perbedaan ras, yang ketiga terlihat lemah, yang keempat terlihat tidak mudah bergaul, dan yang keenam berperilaku tidak sopan. Nah, kemudian adapun dampak dari bullying. Bullying terjadi bukan tanpa dampak yang lebih perlu kita waspadai. Ketika tindakan ini terjadi, dampaknya dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik mereka yang korban bully atau pelaku bully. Hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah dampak dari tindakan bullying tersebut. Bullying sejatinya tidak hanya berdampak pada korban saja, tetapi juga bullying itu sendiri. Nah, adapun dampaknya itu dapat dilihat dari sisi korban dan dari sisi pelaku. Dampak dari sisi korban yaitu yang pertama, gangguan mental, mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri, hingga bunuh diri. Yang kedua, menggunakan obat-obatan yang terlarang. Yang ketiga, tidak semangat berangkat ke sekolah. Yang keempat, prestasi belajar menurun. Yang kelima, menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keenam, menjadi perundung juga atau bully victim atau melakukan balas dendam. Nah, adapun dari sisi pelakunya yaitu yang pertama, kegagalan dalam mengembangkan kemampuan sosial seperti empati, negosiasi, dan balas budi. Yang kedua, kehilangan emosi sehingga pelaku cenderung menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keinginannya. Yang ketiga, kerugian secara akademik akibat perilaku agresif yang memicu ketidakdisiplinan dan ketidakfokusan pada tugas sekolah. Nah, di samping dampak negatifnya, bullying juga dapat mendorong munculnya berbagai perkembangan positif bagi orang-orang yang menjadi korban bullying. Orang-orang korban bullying cenderung akan mengalami yaitu yang pertama, lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak lagi direndahkan. Yang ketiga, terdorong untuk berintrospeksi diri. Kemudian,
Cara mengatasinya. Cara mengatasi bullying yang pertama yaitu ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya. Yang kedua, abaikan penindas dan jauhi seperti yang disebutkan sebelumnya. Penindas akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Yang ketiga, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Dan bicara pada pelaku, tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Dan yang terakhir, bantu teman yang menjadi korban. Jika menyaksikan perilaku bully, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan pada korban. Nah, berikut ada sedikit video tentang bully. Dari tahun ke tahun, kekerasan di sekolah semakin meningkat. Dan itu dilakukan di sekolah. Sebagai contoh, bila ada anak yang berbadan gendut atau besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada juga yang iseng dan membuat anak culun menjadi bahan tertawa. Biasanya, anak yang berbeda ras pun juga diperlakukan tidak mengenakan. Di zaman elektronik ini, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perlakuan tersebut? Dia akan merasa takut dan tidak nyaman. Dan bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya dipenjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parahnya lagi, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Stop kekerasan di sekolah.